Jakarta akhir 2021. Hujan deras mengguyur kota sejak sore, jalanan Senopati banjir setinggi betis, dan lampu-lampu kafe berkedip-kedip seperti biasa. Di sebuah coffee shop kecil yang selalu penuh anak muda, Clarissa Putri Santoso duduk sendirian di sudut dekat jendela. Rambutnya yang panjang basah di ujung, make-upnya sedikit luntur karena dia lari masuk tanpa payung. Hari itu dia baru saja bertengkar hebat dengan ayahnya soal perjodohan dengan anak pengusaha tekstil dari Solo. Clarissa muak, dia ingin hidup sendiri, bukan jadi alat bisnis keluarga. Tiba-tiba pintu kafe terbuka. Masuk seorang pria tinggi, sekitar 188 cm, pakai kemeja putih biasa yang sudah basah kuyup menempel di badan. Otot dadanya terlihat jelas, bahunya lebar, wajahnya dingin tapi tampan luar biasa. Matanya tajam, hidung mancung, bibir tipis, mirip aktor Cina yang lagi hits di drama-drama Iki. Dia menggoyang rambut basahnya sebentar, lalu langsung melangkah ke kasir tanpa melihat kanan-kiri. Clarissa tidak bisa berhenti menatap. Pria itu memesan kopi hitam tanpa gula, suaranya dalam dan tenang. Setelah itu, dia duduk 2 meja dari Clarissa, buka laptop dan mulai kerja. Tidak main HP, tidak ngeliatin cewek, fokus banget. Hujan makin deras. Clarissa cek HP, ojol yang dia pesan cancel semua. Dia sudah di kafe ini 2 jam, mau pulang ke rumah mewahnya di Pantai Indah Kapuk, tapi males banget ketemu orang tua. Akhirnya dia memberanikan diri mendekat. "Maaf mas, boleh numpang charge HP sebentar, colokannya cuma di situ." Pria itu mendongak, matanya langsung bertemu mata Clarissa. Seketika suasana seperti berhenti. Dia menggeser kabel charger tanpa bicara, hanya mengangguk kecil. Nama prianya Reinhard Huang, usia 34 tahun, keturunan Chinese Indonesia, tapi besar di Jakarta sejak kecil. Orang-orang mengenalnya sebagai staf IT biasa yang kerja di sebuah perusahaan startup kecil di SCBD. Gaji bulanannya cuma 15 juta rupiah, naik motor PCX 2018 yang sudah penyok di beberapa bagian, tinggal di kontrakan sederhana di Tebet. Tidak ada yang tahu kalau sebenarnya dia adalah pewaris tunggal Wang Global Empire, perusahaan properti raksasa yang asetnya mencapai ratusan triliun, punya gedung-gedung tinggi di Jakarta, Singapura sampai Shanghai. Reinhard sengaja menyembunyikan identitasnya sejak kuliah. Trauma. Dulu saat masih di London, setiap cewek yang dekat dengannya ternyata hanya ingin uang dan status. Sejak itu dia bersumpah, kalau mau menikah harus dengan perempuan yang benar-benar mencintai dia apa adanya, bukan karena dompetnya. Sejak pertemuan di kafe itu, Clarissa dan Reinhard mulai sering bertemu. Clarissa yang biasanya dijemput sopir Mercy, kini minta dijemput Reinhard pakai motor butut. Mereka jalan ke tempat-tempat biasa, makan bakso di pinggir jalan Kebayoran, nonton bioskop di Mall Murah, jalan kaki di Car Free Day Sudirman. Clarissa merasa hidup. Untuk pertama kalinya, dia merasa bebas. Reinhard diam-diam jatuh cinta berat. Clarissa cantik, kulitnya putih mulus, matanya besar, tubuhnya proporsional, tapi yang bikin dia tergila-gila adalah sifat Clarissa yang polos dan setia. Clarissa tidak pernah tanya, "Kamu gaji berapa?" atau "Rumahmu di mana?" Dia hanya bilang, "Aku senang sama kamu, Nar." 3 tahun pacaran berlalu cepat. Reinhard selalu jemput Clarissa pakai motor yang sama, meski hujan deras sekalipun. Dia belikan Clarissa jaket murah 200.000, tapi Clarissa pakai setiap hari karena ini dari kamu. Mereka janjian nikah sederhana saja, cuma akad di masjid kecil, resepsi kecil-kecilan. Tapi keluarga Clarissa tidak setuju sejak awal. Bu Ratna dan Pak Wijaya Santoso adalah konglomerat tekstil besar, punya 27 pabrik di Solo Baru, rumah mewah di PIK Avenue, koleksi mobil Eropa. Mereka sudah menyiapkan calon menantu dari keluarga kaya juga. Saat Reinhard akhirnya datang melamar secara resmi ke mansion PIK Avenue, suasana langsung tegang. Rumah itu megah sekali, pintu masuknya saja setinggi 3 meter, lantai marmer Italia, chandelier kristal Swarovski. Ada 300 tamu undangan, dekor pernikahan preview yang biayanya sudah 5 miliar rupiah.
Reinhard datang pakai kemeja putih biasa yang sudah dia setrika sendiri, celana hitam, sepatu pantofel yang sudah agak usang. Dia berdiri di tengah ruangan besar itu seperti orang asing. Bu Ratna langsung berdiri, wajahnya merah padam. "Ini laki-laki yang mau kamu nikahi, Riz? Staf IT kontraktor yang gajinya cuma cukup buat bayar kontrakan?" Pak Wijaya ikut bangkit, suaranya menggelegar. "Kamu pikir kami mau kasih anak tunggal kami ke orang kayak gini? Lihat ini semua. Ini rumah kami, ini mobil kami, ini bisnis kami. Kamu cuma bisa duduk di depan komputer bersihin virus orang lain." Tamu-tamu mulai bisik-bisik, ada yang tertawa kecil. Clarissa menangis di samping Reinhard, tangannya gemetar memegang lengan kekasihnya. Reinhard hanya diam, matanya dingin seperti biasa. Dia tidak membela diri, tidak marah, hanya menatap lurus ke depan. Bu Ratna melanjutkan, suaranya semakin tinggi. "Security, keluarkan orang ini dari rumah saya. Dia tidak layak berdiri di atas karpet Persia yang harganya lebih mahal dari motor bututnya." Clarissa menjerit. Dia langsung lari ke kamarnya di lantai atas, mengunci pintu. Malam itu juga, jam 2 pagi, dia kabur lewat pintu belakang. Naik taksi online ke Tebet, ke kontrakan Reinhard yang hanya 4 kali 5 meter. Mereka menikah siri keesokan harinya di masjid kecil dekat rumah. Hanya 2 saksi dari tetangga kontrakan. Clarissa pakai mukena putih biasa, Reinhard pakai baju koko yang sudah dia punya sejak lama. Sejak hari itu, keluarga Santoso memutus hubungan total. Clarissa dianggap sudah mati, nomornya diblokir, tidak boleh lagi pakai kartu kredit keluarga, tidak boleh pulang. Clarissa tidak menyesal. Dia hidup sederhana bersama Reinhard di kontrakan kecil itu. Masak nasi goreng tiap malam, cuci baju sendiri, naik angkot ke pasar. Reinhard tetap kerja lembur di kantor, padahal sebenarnya dia lagi meeting dengan pengacara dan investor di Singapura lewat Zoom dari warnet sebelah. 4 tahun berlalu, Clarissa sudah hamil anak kembar, perutnya besar sekali. Reinhard setiap malam memijat kaki istrinya yang bengkak, masak air jahe, temani ke bidan langganan. Clarissa sering menangis diam-diam, bukan karena miskin, tapi karena rindu ibunya. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya bilang, "Aku bahagia sama kamu, Nar, selamanya." Reinhard memeluknya erat. Di dalam hatinya, dia sudah menyiapkan sesuatu yang sangat besar, kejutan yang akan mengubah segalanya. Tanggal 27 November 2025 semakin dekat. Kontrakan di Tebet itu kecil sekali. Hanya 1 kamar tidur sempit, dapur kecil di belakang, dan kamar mandi yang airnya sering mati kalau malam. Clarissa yang dulu tidur di kasur king size dengan AC selalu dingin, sekarang tidur di kasur lantai tipis, kipas angin mutar pelan sepanjang malam. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Setiap pagi dia bangun lebih dulu, masak nasi goreng sederhana dengan telur ceplok sambil senyum lihat Reinhard masih tidur lelap. Reinhard tetap kerja seperti biasa. Pagi-pagi naik PCX butut ke kantor startup di SCBD. Padahal setiap malam, setelah Clarissa tidur, dia buka laptop rahasia di bawah kasur, pantau saham perusahaan di Singapura, tanda tangan kontrak digital untuk pembelian gedung baru di Jakarta Pusat. Asetnya terus bertambah, tapi dompet yang dia bawa ke kantor tetap sama, tipis, hanya berisi uang cash 500.000 untuk sehari-hari. Keluarga Santoso benar-benar memutus hubungan. Bu Ratna blokir nomor Clarissa di semua WA, bahkan hapus foto Clarissa dari album keluarga di rumah Peak Avenue. Pak Wijaya bilang ke semua saudara, "Anakku sudah tidak ada lagi. Dia pilih hidup miskin, biarin saja." Mereka terus kirim pesan nyinyir di grup keluarga besar, foto liburan ke Eropa, foto mobil baru, disertai caption tidak langsung, "Untung anakku nurut, tidak seperti yang lain." Clarissa baca pesan-pesan itu diam-diam. Dia sering nangis di kamar mandi supaya Reinhard tidak tahu. Tapi suatu malam, Reinhard pulang larut, lihat Clarissa duduk di teras kontrakan, mata bengkak. Reinhard langsung duduk di sampingnya, peluk dari belakang tanpa bicara apa-apa. Mereka diam begitu sampai pagi.
Tahun pertama nikah paling berat. Clarissa hamil anak pertama, tapi keguguran di bulan keempat. Dokter bilang karena stres dan kurang gizi. Clarissa drop berat badan, wajahnya pucat sekali. Reinhard ambil cuti 2 minggu, tidak ke kantor sama sekali. Dia masak sup ayam setiap hari, temani Clarissa ke dokter, pijat kaki istrinya yang bengkak. Malam-malam dia peluk Clarissa erat, takut istrinya kenapa-kenapa. Bu Ratna tahu soal keguguran dari saudara yang masih diam-diam kasih tahu. Dia malah bilang di telepon ke saudaranya, itu karma, pilih laki miskin, anaknya juga tidak kuat. Kata-kata itu sampai ke telinga Clarissa lewat sepupu yang masih sayang. Clarissa nangis 3 hari 3 malam. Reinhard marah besar untuk pertama kalinya. Dia ingin langsung ke Peak Avenue, tapi Clarissa pegang tangannya erat. Jangan Nar, biarin saja, kita cukup berdua. Reinhard diam, tapi sejak hari itu dia mulai gerak diam-diam. Lewat perusahaan lawyer di Singapura, dia mulai beli saham-saham kecil pabrik tekstil keluarga Santoso yang lagi susah karena kompetisi dari China. Satu persatu tanpa ada yang tahu. Tahun kedua, Clarissa hamil lagi. Kali ini anak kembar. Reinhard lebih hati-hati. Dia diam-diam bayar bidan terbaik di Jakarta Selatan, tapi suruh datang ke kontrakan pakai baju biasa supaya tidak mencurigakan. Clarissa makan vitamin mahal yang Reinhard bilang dapat dari kantor gratis. Padahal itu suplemen impor dari Singapura, harganya jutaan per botol. Kehidupan mereka tetap sederhana. Clarissa jualan kue online untuk tambah penghasilan. Reinhard bantu antar pesanan pakai motor bututnya sepulang kantor. Mereka nabung sedikit demi sedikit, rencana mau pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta. Clarissa senang sekali tiap lihat saldo tabungan naik 500.000. Tapi mertua terus mengganggu. Suatu hari Bu Ratna kirim paket ke kontrakan, isi baju bayi branded, tapi disertai surat tulis tangan. Ini buat cucuku, tapi ingat, kalau kamu balik sekarang masih sempat. Tinggalkan laki itu, Mama terima kamu kembali. Clarissa baca surat itu, tangannya gemetar. Dia langsung bakar suratnya di belakang rumah. Paket baju bayinya dia simpan, tapi tidak pernah pakai. Malah dia jual lagi di online shop, uangnya buat beli popok murah. Reinhard tahu semua, dia semakin dingin. Matanya yang biasanya lembut kalau lihat Clarissa, sekarang sering kosong kalau sendirian. Dia mulai percepat rencana. Private jet sudah siap standby di Halim. Penthouse triplex di Wallich Residence Singapura sudah atas nama Clarissa sejak 2 tahun lalu. Semua dokumen hibah sudah ditandatangani. Tahun ketiga, bisnis keluarga Santoso mulai goyah. Pabrik di Solo Baru banyak yang tutup karena kalah saing. Pak Wijaya stres berat, rambutnya memutih semua. Bu Ratna mulai sering sakit-sakitan. Mereka butuh suntikan dana besar, tapi bank susah kasih pinjaman. Reinhard tahu persis, karena dialah yang diam-diam beli utang-utang mereka lewat perusahaan cangkang di Cayman Islands. Dia bisa saja selamatkan bisnis mertua kapan saja, tapi dia pilih diam, belum waktunya. Clarissa tetap setia, perutnya semakin besar, anak kembar sudah aktif tendang-tendang. Dia sering duduk di teras kontrakan sore-sore, pegang perut sambil senyum. Reinhard pulang kerja, langsung cium perut istrinya, bisik pelan meski Clarissa tidak dengar. Sabar ya nak, Papa sebentar lagi kasih kalian semuanya. 1 bulan sebelum tanggal 27 November 2025, Clarissa mulai sering mimpi buruk. Dia mimpi ibunya sakit parah, mimpi Reinhard pergi ninggalin dia. Bangun tidur selalu nangis. Reinhard peluk lebih erat, bilang tenang saja, sebentar lagi semuanya berubah. Reinhard sudah atur semuanya. Asisten pribadinya di Singapura sudah kirim undangan paksa ke keluarga Santoso dengan ancaman kalau tidak datang, semua pabrik akan disita minggu depan. Mereka pasti datang, mereka tidak punya pilihan. Clarissa tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu Reinhard bilang mau kasih kejutan ulang tahun pernikahan keempat. Kita liburan ke Singapura ya sayang, aku sudah nabung lama. Clarissa senyum lebar, peluk Reinhard erat. Kemanapun sama kamu, aku ikut.
Reinhard cium kening istrinya lama sekali. Di dalam hatinya dia sudah hitung mundur. Tanggal 27 November 2025, tinggal 3 hari lagi. Tanggal 27 November 2025 akhirnya tiba. Pagi itu, Jakarta cerah, langit biru tanpa awan. Reinhard bangun lebih awal, masak bubur ayam sederhana untuk Clarissa yang perutnya sudah sangat besar. Clarissa duduk di kursi plastik kontrakan, pegang perut sambil senyum lebar. Reinhard bilang mereka akan berangkat liburan ke Singapura sore ini. Tiket pesawat sudah dibeli dari tabungan. Clarissa excited sekali. Ini pertama kalinya dia naik pesawat setelah nikah. Mereka naik taksi online ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Clarissa kira mereka naik maskapai biasa kelas ekonomi. Tapi saat tiba di bandara, Reinhard langsung ajak ke lounge pribadi. Clarissa bingung tapi ikut saja. Ternyata Reinhard sudah atur semuanya. Mereka naik private jet Gulfstream G700 milik perusahaan yang selama ini standby di hanggar rahasia. Clarissa melongo lihat interior jet yang mewah, kursi kulit lebar, TV besar, makanan catering bintang 5. Dia pegang tangan Reinhard erat, matanya berkaca-kaca karena senang. Penerbangan hanya 1,5 jam. Jet mendarat mulus di Bandara Seletar, Singapura, bukan Changi yang biasa. Mobil Rolls-Royce Phantom sudah menunggu di apron, sopir pakai seragam rapi. Clarissa semakin bingung, tapi Reinhard hanya senyum tipis, bilang ini pinjam dari teman kantor. Mereka langsung menuju Woolwich Residence, gedung pencakar langit super mewah di distrik Tanjung Pagar. Gedung ini tertinggi di Singapura, penthouse triplex di lantai 62-64, harganya mencapai $108 juta atau lebih dari 1,2 triliun. Lift pribadi naik cepat sekali, hanya mereka berdua di dalam. Pintu lift terbuka langsung ke ruang tamu penthouse yang luasnya ratusan meter persegi. Lantai marmer Italia mengkilap, dinding kaca dari lantai sampai plafon, pemandangan Marina Bay Sands dan seluruh kota Singapura terlihat jelas di bawah. Clarissa langsung terpana. Mulutnya terbuka lebar, tangannya gemetar pegang perut. Ruangan itu megah luar biasa. Sofa kulit Italia, chandelier kristal besar, lukisan asli seniman terkenal di dinding. Kolam renang infinity pribadi di balkon. Clarissa berjalan pelan, sentuh meja makan marmer yang panjangnya 10 meter. Dia balik badan, lihat Reinhard berdiri di tengah ruangan dengan jas hitam bespoke Tom Ford yang baru pertama kali dipakai. Tapi yang bikin Clarissa shock berat bukan hanya tempat itu. Di sofa-sofa mewah itu sudah duduk seluruh keluarga Santoso. Bu Ratna, Pak Wijaya, kakak-kakak Clarissa, om tante, sepupu, semuanya ada di sana, sekitar 20 orang. Wajah mereka pucat pasi, mata sembab seperti habis nangis. Bu Ratna duduk di ujung, tangannya gemetar pegang tas Hermes. Pak Wijaya menunduk dalam, rambutnya sudah putih semua. Clarissa langsung berhenti di tempat, air matanya jatuh deras. Dia tidak ojal bertemu keluarganya lagi, apalagi di tempat seperti ini. Reinhard melangkah maju, pegang tangan Clarissa lembut, lalu ajak duduk di kursi utama yang menghadap semua orang. Lampu ruangan tiba-tiba redup, layar besar 100 inch di dinding menyala otomatis. Video mulai diputar dengan backsound piano pelan tapi tegang. Video itu berdurasi 15 menit, penuh bukti yang sudah Reinhard siapkan bertahun-tahun. Pertama muncul foto Reinhard kecil, umur 5 tahun, berdiri di samping kakeknya, William Wang, pendiri Wang Global Empire yang legendaris di tahun 1970-an. Kakeknya memeluk Reinhard di depan gedung pertama perusahaan di Jakarta, lalu dokumen resmi, akta kelahiran, surat waris, saham mayoritas yang atas nama Reinhard sejak kakek meninggal 10 tahun lalu. Kemudian daftar aset, 82 gedung tinggi di Jakarta, SCBD, Sudirman, Pantai Indah Kapuk, di Singapura, Orchard Road, Marina Bay, Sentosa Cove, sampai Shanghai dan Dubai. Total aset US dollar 47 miliar atau lebih dari 750 triliun. Foto-foto gedung, dokumen kepemilikan, laporan keuangan perusahaan, all real dan sah.
Lalu bagian yang paling menyakitkan, rekaman transfer bank diam-diam. Renard sudah bayar utang keluarga Santoso saat COVID 850 miliar cash tanpa sekalipun bilang. Dia beli saham pabrik mereka satu persatu, sekarang mayoritas sudah atas nama perusahaan Clarissa. Mall di Pantai Indah Kapuk, pabrik di Solo Baru, rumah di PIK Avenue, semuanya sudah bisa disita kapan saja. Terakhir, video Renard cerita sendiri di depan kamera. Dia sengaja pura-pura miskin 7 tahun untuk uji cinta sejati. Trauma dikejar cewek matre sejak kuliah di London. Clarissa adalah satu-satunya yang pilih dia saat dia tidak punya apa-apa. Video selesai, ruangan hening total. Bu Ratna langsung ambruk dari sofa. Dia jatuh ke lantai marmer, lututnya bolong karena gesekan keras. Tangannya merangkak mendekati Renard, air matanya banjir. Pak Wijaya ikut turun, duduk di lantai, kepalanya menunduk dalang sekali. Seluruh keluarga lain tidak berani angkat muka. Clarissa menangis terseduh. Dia sudah tahu sebagian rahasia ini sejak 2 tahun lalu. Pernah tidak sengaja lihat laptop Renard saat suaminya lupa tutup. Tapi dia diam saja, tunggu Renard buka sendiri. Sekarang dia peluk Renard dari belakang, kepalanya di punggung suaminya. Renard angkat tangan. Asisten pribadinya masuk bawa 3 koper Louis Vuitton besar. Dibuka di depan semua orang, isi uang cash S50 juta, tumpukan dolar Singapura rapi sekali. Di sampingnya map tebal, akta hibah seluruh aset keluarga Santoso yang sudah atas nama Clarissa Putri Wang. Renard akhirnya buka suara, suaranya dingin dan tegas. Dia bilang cukup satu kalimat pendek yang bikin semua orang berbeku. Sekarang mereka punya waktu 30 hari untuk kosongkan semua aset, atau security akan datang paksa. Bu Ratna pingsan beneran. Pak Wijaya gemetar hebat, coba pegang kaki Renard tapi ditarik mundur oleh asisten. Clarissa maju, pegang tangan ibunya pelan, tapi matanya tetap tegas. Dia sudah memaafkan, tapi tidak akan lupa. Malam itu juga, keluarga Santoso dipulangkan pakai jet yang sama. Mereka turun di Halim dengan wajah hancur. Renard dan Clarissa tinggal di penthouse itu sendirian. Renard angkat Clarissa ke pelukannya meski perutnya besar, bawa ke kamar utama. Mereka berdiri di balkon, lihat lampu kota Singapura berkilau di bawah. Renard cium kening Clarissa lama sekali. 2 bulan kemudian, Clarissa melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan di rumah sakit terbaik Singapura. Bayinya sehat, besar, cantik sekali. Renard pegang tangan istrinya sepanjang persalinan, matanya berkaca-kaca untuk pertama kalinya. Sekarang, mereka punya 3 anak, 1 lagi lahir tahun berikutnya. Tinggal di villa pribadi super mewah di Sentosa Cove, punya pantai sendiri, yacht besar parkir di depan rumah. Clarissa tidak pernah lagi masak Indomie, tapi dia masih suka masak nasi goreng kadang-kadang buat kenangan. Bu Ratna dan Pak Wijaya tiap bulan kirim video minta maaf sambil nangis, tapi selalu diblok. Mereka sekarang hidup sederhana di rumah kecil di pinggiran Surabaya, jualan online untuk makan sehari-hari. Renard sering peluk Clarissa di infinity pool malam-malam, bisik pelan. Cinta sejati memang tidak butuh harta, tapi harta bisa lindungi cinta sejati. Clarissa selalu jawab dengan senyum. Aku sudah tahu itu dari hari pertama ketemu kamu di kafe hujan itu. Setiap kisah di dunia ini punya takdirnya masing-masing. Ada yang penuh tawa, ada juga yang diselimuti air mata. Tapi pada akhirnya, semua mengajarkan satu hal, bahwa hidup, lakon urip, adalah perjalanan untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung terus channel Lakon Urip dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dan kekuatan dari cerita sederhana seperti ini.